Cold Rock adalah kota mati yang sudah terjadi selama 6 tahun. Istilah tersebut terbentuk karena kurangnya lapangan pekerjaan dan sumber kekuatan ekonomi kota yaitu tambang telah ditutup. Selain itu, hal yang membuat kota ini semakin buruk adalah banyaknya anak yang lahir secara tidak diinginkan, lalu ditelantarkan dan tidak diurus dengan benar. Karena banyaknya anak yang tidak terurus dengan benar, sesuatu datang ke Cold Rock, yang mana kedatangannya telah menghilangkan 18 anak tanpa jejak. Beberapa warga percaya pelakunya adalah manusia, namun sebagian tidak. Apapun itu, para warga memberi sebutan Tallman. Jadi begitulah prolog dari film The Tallman. Sekarang kita masuk ke keseluruhan ceritanya. Sebuah mobil yang berisikan 3 wanita datang ke klinik dengan terburu-buru. Hal ini dikarenakan salah satu wanita yang bernama Carol sedang hamil dan sudah waktunya untuk lahiran. Walaupun bayinya sungsang, Carol dengan penuh perjuangan berhasil mengeluarkan bayi tersebut. Perawat Julia yang sadar bayinya tidak menangis, ia segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan bayi tersebut. Berkat usahanya, bayi jenis kelamin laki-laki dapat diselamatkan. Selesai proses lahiran, Tracy yang merupakan ibu Carol datang dan berkata Julia tidak perlu membawa anak tersebut ke rumah sakit. Tracy menjelaskan ia tidak mau anaknya yang belum berumur 18 tahun menanggung malu karena telah disetubuhi dan melahirkan anak dari pacar Tracy. Julia yang mendengar tersebut prihatin terhadap bayi dan Carol, namun ia tidak bisa memaksakan Tracy. Selesai dengan pekerjaannya, Julia pergi ke bar milik Trish untuk menikmati secangkir kopi dan mengobrol dengan salah satu pelanggan. Mereka membicarakan tentang kasus kehilangan anak dan hancurnya kota Cold Rock. Tiba-tiba Nyonya Johnson datang dan mengintip dari jendela. Julia yang melihat, menghampiri dan menawarkan secangkir kopi. Namun kebaikan Julia tidak diterima. Tanpa sepatah kata pun, Nyonya Johnson pergi meninggalkan Julia. Sebelum pulang, Julia mendatangi rumah Tracy untuk mengecek keadaan Carol. Di sana Julia disambut tidak ramah oleh pacar Trish yang bernama Stephen. Tracy memberitahu bahwa Carol dan anaknya dipindahkan ke rumah kakak Tracy. Hal ini dilakukan karena ia tidak dapat mengurusnya. Mendengarkan pernyataan tersebut, untuk kedua kalinya Julia hanya bisa terdiam. Julia lalu menemui anak kedua Tracy yang bernama Jenny. Jenny adalah anak yang memiliki bakat menggambar, maka dari itu Julia memberikan sebuah buku. Namun selain Jenny menggunakan buku itu untuk menggambar, ia juga menggunakannya untuk berkomunikasi. Hal ini dikarenakan Jenny mengidap gangguan berbicara akibat trauma yang disebabkan oleh kekerasan Stephen kepada dirinya. Sesampai di rumah, Julia disambut oleh pengasuh anaknya. Di rumah, Julia tinggal bersama 2 orang, David yang merupakan anak Julia dan Christine yang mengasuh David saat Julia bekerja. Lalu di mana suami Julia? Suami Julia yang bernama Robert sudah meninggal. Ia dulunya adalah seorang dokter dan telah dikenal baik oleh warga Cold Rock karena telah membantu keluarga miskin. Selesai makan malam bersama, Julia meniduri anaknya. Setelah itu ia minum bersama Christine dan tertidur saat membaca buku. Beberapa jam kemudian Julia terbangun karena mendengarkan suara radio yang sangat keras dari bawah. Ia lalu turun untuk mematikan radio. Merasa haus, Julia membuka kulkas dan meminum sekotak susu. Pada saat itu juga Julia menemukan Christine yang terikat dan terluka. Sadar anaknya dalam bahaya, Julia pergi mencari anaknya di kamar. Namun sayangnya Julia telat karena David sudah menghilang.
kembali ke bawah dan menyelamatkan Christine, seseorang dengan pakaian full hitam muncul di belakang mereka sambil membawa David. Julia lalu mengejar orang tersebut. Setelah terjatuh dari mobil dan diserang anjing, Julia pada akhirnya pingsan saat kepalanya dipukul dengan keras. Saat tersadar, Julia sudah berada di dalam mobil dan dijaga oleh seekor anjing. Tidak mau menyerah, Julia memanfaatkan tong besi yang sudah rusak untuk membuka ikatan tali yang ada di tangannya. Setelah terlepas ikatannya, Julia kembali menyelamatkan David. Hasil dari perlawanan satu sama lain membuat mobil menabrak batang pohon dan terjatuh. Namun Tolman yang berhasil keluar mobil lebih dahulu, ia membawa David. Kemudian Julia menyusul mengikuti jejak kaki Tolman yang mengarah ke dalam hutan. Setelah berjalan beberapa langkah di dalam hutan, Julia kehilangan arah karena jejak yang ia ikuti telah berakhir. Merasakan nyeri dari pertarungan sebelumnya, Julia beristirahat dan memeriksa lukanya. Setelah itu ia kembali mencari anaknya dan pingsan. Beruntung Letnan Dodd yang sedang berpatroli menemukan Julia dan membawa ke satu-satunya bar yang ada di Cold Rock. Di sana Julia ditenangkan oleh Trish yang merupakan pemilik bar. Ia juga memberikan Julia handuk dan pakaian untuk membersihkan dirinya. Setelah bersih-bersih dan mengganti pakaian, Julia melihat beberapa poster anak hilang dan David di kantor Trish. Lalu salah satu pria dengan pakaian putih memantau Julia dari kaca. Setelah itu, ia memberitahu semua orang yang ada di bar bahwa Julia telah melihat poster anak hilang. Mereka semua lalu menunggu kemunculan Julia dari pintu. Namun karena tidak kunjung muncul, salah satu pria memeriksa dan ternyata Julia sudah pergi melalui pintu belakang. Karena Julia sudah pergi, semua orang yang di bar mengambil persenjataan dan berpencar untuk mencari Julia. Lalu seorang polisi yang juga ada di sana pergi dan mendatangi sebuah gedung terbengkalai. Julia yang bersembunyi di mobil polisi dari tadi, ia keluar secara perlahan agar tidak ketahuan, lalu memasuki gedung tersebut. Berhasil masuk, Julia memeriksa beberapa ruangan untuk mencari keberadaan David. Dalam pencariannya, Julia menemukan sebuah televisi yang menayangkan kartun anak-anak. Kemudian, Julia juga melihat sebuah kamar yang dipenuhi dengan lukisan anak kecil. Melanjutkan pencarian, Julia lalu melihat David berdiri tepat di depannya. Tidak mau anaknya hilang lagi, Julia mengikuti arah kemana David pergi. Namun saat Julia hampir berhasil mendekatinya, orang yang menculik David memukul keras kepala Julia hingga tidak sadarkan diri. Orang itu adalah Nyonya Johnson. Kemudian David memanggilnya ibu. Apa yang sebenarnya terjadi? David adalah anak Nyonya Johnson yang telah diculik dan dicuci otaknya oleh Julia. Sampai butuh waktu 1 jam untuk Nyonya Johnson membuat David kembali mengingat ibunya. Jadi sewaktu David hilang, Nyonya Johnson pergi ke hutan untuk mencari The Tallman. Namun bukannya menemukan The Tallman, ia malah menemukan rumah Julia di tengah hutan dan melihat David dari jendela. Setelah mengetahui di mana David berada, ia menceritakan hal tersebut kepada Trish, yang mana membuat Trish membuka bar sepanjang malam untuk menunggu kedatangan Nyonya Johnson setelah merebut David. Namun yang datang adalah Julia. Jadi sudah jelas alasan Julia diburu oleh semua pelanggan di bar, karena Julia sudah ketahuan sebagai pelaku yang telah menghilangkan anak di Cold Rock, yang mereka kenal sebagai The Tallman. Nyonya Johnson yang kesal dengan perbuatan Julia, ia memukulnya sekali lagi.
Namun ia tidak sadar hal tersebut membuat bagian kursi yang mengikat tangan kanan Julia patah. Saat sedang lengah karena ada David, Julia memukul Nyonya Johnson hingga pingsan. Kemudian Julia melepaskan ikatan lainnya dan kembali mengejar David. David yang sedang bersembunyi dihampiri oleh Jenny. Jenny lalu memberikan David kepada Julia. Kemudian mereka berdua pergi menggunakan mobil. Sesampai di rumah, Julia memberitahu Christine para warga akan segera datang. Ia lalu memberikan David kepada Christine untuk ditenangkan, yang mana Christine menyuntikkan obat penenang kepada David. Jenny yang disuruh pulang dan tidak membocorkan hal ini malah memohon agar dirinya dibawa oleh The Tallman yang ia sebut dengan him. Karena sudah tidak memiliki banyak waktu, Julia meninggalkannya dan segera membawa David. Selesai mengurusi David, Julia memberitahu bahwa dirinya telah memberitahu The Tallman untuk mengambil Jenny di rumahnya. Setelah mendengarkan hal tersebut, Jenny kemudian pulang. Setelah selesai mengurusi semua hal, bukannya pergi, Julia malah diam di rumah menunggu warga pada datang. Christine yang melihatnya hanya bisa menghargai keputusan Julia, karena sebelumnya ia telah mengajak Julia untuk pergi. Pagi harinya, para warga dan polisi sudah berada di rumah Julia. Letnan Dodd lalu mengawal Julia ke mobil untuk dibawa ke kantor polisi. Sedangkan Christine ditemukan sudah tidak bernyawa. Setelah mengamankan Julia dan mengurusi para warga, Letnan Dodd bersama rekannya memeriksa ruangan di mana David dibawa oleh Julia sebelumnya. Mereka kemudian terkejut ketika membuka sebuah pintu, yang mana pintu tersebut mengarah ke dalam tambang. Para polisi lalu menelusuri sebagian area yang ada di tambang. Namun mereka tidak dapat menemukan David atau anak hilang lainnya. Letnan Dodd lalu menemui Julia untuk diinterogasi. Ia lalu bertanya apakah Julia pelaku penculikan semua anak yang menghilang. Jawabannya iya. Kemudian apakah Julia menyerahkan anak yang diculik ke seseorang? Jawabannya tidak. Namun saat ditanya apakah Julia membunuh semua anak yang ia culik, Julia diam tanpa mengatakan sepatah kata. Tidak dapat memastikan di mana dan bagaimana kondisi anak-anak yang menghilang. Letnan Dodd meminta bantuan Nyonya Johnson untuk menggali informasi dari Julia. Dari percakapan Julia dengan Nyonya Johnson, Julia mengaku bahwa ia membunuh semua anak yang ia culik. Lalu jasadnya berada di seluruh hutan dan di tambang. Di sisi lain, Jenny kabur dari rumah setelah melihat ibunya dan Stephen bertengkar. Saat berada di hutan, Jenny diculik oleh The Tallman dan dibawa ke sebuah mobil. Lalu ia dibawa ke kota. Akhirnya terungkap siapa itu The Tallman. Ia adalah suami Julia, yaitu Robert. Untuk yang bingung apa yang sebenarnya terjadi, nanti akan saya jelaskan di akhir. Besok paginya, suami Julia memberikan Jenny kepada seorang perempuan, yang mana Jenny diangkat sebagai anak oleh perempuan tersebut. Lalu nama Jenny diubah sebagai Vera. Beberapa bulan kemudian, Jenny sudah terlihat sangat berbeda. Ia tinggal bersama ibu barunya di rumah yang sangat nyaman. Kemudian bakat melukisnya telah berkembang. Di akhir film, Jenny melihat David bersama ibu barunya. Christine, Robert, dan Julia, mereka bekerja di sebuah organisasi yang mengurusi masa depan dan kesehatan anak-anak. Robert sebagai dokter, Julia sebagai perawat, dan Christine sebagai asisten Julia. Mereka telah ditugaskan di beberapa negara, di Afrika, di Pakistan, dan yang terakhir di kota Cold Rock yang terletak di Amerika.
Pada awalnya mereka hanya mengobati dan membantu perkembangan anak-anak di Cold Rock. Namun sejak tambang ditutup, masyarakat Cold Rock kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki uang untuk melanjutkan hidup dengan benar. Maka dari itu di awal dijelaskan bahwa Cold Rock menjadi kota mati selama 6 tahun. Melihat permasalahan banyaknya anak yang terlahir secara tidak diinginkan, lalu tidak terpenuhi kebutuhannya dan tidak dikembangkan potensi yang dimiliki anak tersebut, contohnya seperti Jenny. Hal ini membuat organisasi tempat robot bekerja membuat rencana untuk menculik anak-anak, lalu diberikan kepada orang yang layak untuk mengasuhnya. Maka dari itu, kematian Robert dipalsukan kemudian ditugaskan untuk mengambil anak-anak yang telah dicuci otaknya oleh Julia dan Christine. Julukan The Tallman yang warga Cold Rock buat adalah Robert yang bertugas mengambil anak untuk diberikan ke Julia dan mengambil setelah otaknya dicuci. Untuk nasib Julia sendiri, pada awalnya dia akan dihukum mati. Namun karena polisi tidak menemukan jasad anak yang ia culik, Julia akhirnya dipenjara seumur hidup, berharap Julia dapat memberitahu keberadaan anak-anak tersebut. Jadi begitulah alur cerita film The Tallman dan penjelasannya. Terima kasih telah berkunjung.